Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke satu materi yang masih berkaitan dengan fluid. Nah, kalau sebelumnya kita sedang bahas basic fluid, kali ini kita akan coba menerapkan fluid tersebut ke dalam satu objek, yang objek itu juga sudah bergerak ya, atau memiliki gerak animasi. Yang di sini objek itu berupa velg atau ban mobil. Nah, kira-kira nanti fluid yang akan dihasilkan seperti ini. Kita coba lihat dari perspektif berbeda. Nah, kira-kira seperti ini. Bagaimana caranya? Kita langsung saja mulai ya. Saya akan bikin new scene. Kemudian saya di sini sudah saya siapkan ada dua objek ya. Yang pertama objek velg yang sudah high poly dan sudah memiliki animasi tentunya. Nah, di dalam channel box ini kalau kita lihat displaynya, di sini ada dua objek ya. Ban yang udah high poly seperti ini dan satunya yang proxy. Nah, kok ada dua seperti ini? Nanti apakah keduanya akan digunakan apa salah satu aja? Nah, sekarang kita mulai dulu. Yang akan kita gunakan ya, jangan lupa di save ya sebelum lebih jauh. Nah, kita akan menggunakan yang proxy-nya biar lebih ringan ya. Kalau yang high poly-nya itu nanti terlalu berat ketika kita terapkan efek di sana, karena ya jumlah mesh-nya juga berbeda tentunya. Karena kita fokusnya ke efeknya, kita cukup menggunakan yang low poly-nya. Pertama-tama kita masuk ke tampilan efek seperti biasa, terus fluid 3D container. Nah, di sini apa aja yang perlu disetting? Ini kita reset aja, kita menggunakan settingan default ya. Kita play and close. Yang terpenting ialah memposisikan kotak kontainernya ini. Yang terpenting di bawah ini ya, jadi posisikan pas di bawah velgnya. Nah, kita coba lihat dari perspektif lain. Dirasa jika udah cukup, kita masuk ke atribut editor. Untuk base resolutionnya saya gunain 50. Kemudian untuk size nya ini saya tetap, tidak ada yang saya ubah. Boundary X nya saya nonaktifkan, yang Z nya juga saya aktifkan. Untuk yang Y nya ini saya menggunakan minus Y set ya, jadi dia ke, nah kira-kira seperti ini ya. Untuk boundary-nya saya menggunakan minus Y side.
Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Kita masuk ke penyetingan auto resize. Saya aktifkan. Biar apa? Biar lebih ringan, dia menyesuaikan bidang dari efeknya. Untuk resize, kalau ini kan dia memposisikan di tengah, jadi benar-benar menyesuaikan bidangnya atau kotak kontainernya. Nah, sekarang biar nggak berpindah base nya ini, kita nonaktifkan resize closed boundariesnya, jadi dia tetap di bawah, tidak ada perubahan. Nah, karena ini posisinya di tengah-tengah, sekarang fluid emitter ini saya pindahkan ya, saya pindahkan posisinya ke bawah, jadi biar dia munculnya dari bawah gitu. Kalau tadi kan dia muncul di tengah-tengah, sekarang kita pindahkan dia ke bawah. Nah, untuk fluid emitternya ini kita buka, kemudian kita masuk ke basic emitter attribute. Nah, di sini rate-nya dari 100, ini saya maksimalin, jadi saya kasih parameter 450, jadi biar emitternya itu lebih banyak gitu. Nah, kalau terlalu dikit kalau terlalu dikit itu nggak terlalu kelihatan. Nah, sekarang untuk fluidnya, kotak kontainer ini silahkan kalian seleksi dulu, kemudian kalian seleksi peleknya atau bannya, masuk ke fluid, pilih make motion fill. Fungsinya apa? Jadinya nanti seperti ini, dia akan mengikuti putaran dari peleknya atau bannya. Nah, jika sudah, kita masuk ke fluid lagi, kita cari dynamic simulation. Untuk gravitasinya tidak perlu kita ubah, yang perlu kita setting di sini adalah solvernya sudah cukup, Navier-Stokes. Kemudian kita masuk ke content details. Nah, di dalam content details ini kita buka density dulu. Yang perlu diatur apa? Yang perlu disetting adalah dissipationnya. Dissipationnya kita kasih dari parameter 0, kita beri parameter 1,5. Jadi seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kan terlalu cepat nih, kita ubah dulu playback speednya jadi play every frame max real time, jadi biar lebih kelihatan. Kemudian kita masuk ke noise nya, kita kasih noise 0,02, jangan terlalu banyak ya, karena jika terlalu banyak nanti hasilnya juga agak aneh ya, karena terlalu banyak noise. Ini saya kasih 0,2, density scale nya saya kasih 1-2 kali lipatnya, dan kira-kira jadinya seperti ini. Kemudian di turbulence-nya kita kasih parameter 0,1 biar ada tekanan. Speednya nggak perlu dikasih parameter, mungkin udah cukup di sini. Kemudian kita masuk ke
Ini udah cukup map simulationnya. Kita masuk seleksi dulu fluidnya, kita masuk field and solver, pilih uniform. Jadi akan muncul tools baru atau fungsi baru sini, uniform fill namanya. Nah, dalam uniform fill ini bagian magnitude-nya kita kasih parameter 15, yang awalnya 5 kita kasih 15. Nah, jadi ketika kita tambahkan uniform fill ini tekanannya lebih kuat ya. Dan di bawah ini ada tekanan seperti kumpulan dari fluidnya. Kemudian kita buka motion fill-nya di dalam objek velgnya, yang velg proxy atau velg proxy. Kita buka setting motion fill-nya. Nah, di dalam motion fill ini yang perlu kita setting adalah magnitude-nya. Kita kasih parameter 50, terus bagian di bawahnya ini ada dari parameter 0, kita kasih 0,5. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Jadi lebih ada tekanan ya dari perputarannya. Kalau terlalu kencang itu juga kurang bagus nanti hasilnya. Nah, kalau terlalu kencang tuh tekanannya terlalu kuat jadinya. Nah, biar enggak terlalu gede tekanannya, ini saya kasih 0,5 aja. Volume kontrol atributnya dari sphere kita ubah ke silinder ya, karena bentuknya silinder ini kita ubah jadi silinder. Kita balikin ke frame 1, terus posisinya kita ubah jadi 90. Nah, saya di bagian sumbernya kita ubah 90, terus scale-nya kita samain nih, saya kasih parameter 4. Kalau bisa dirasa kurang gede ini bisa tambahin aja ini 4,2. Menyesuaikan dari ukuran velgnya ya atau bannya. Bisa masih kurang, udah kita kasih lagi 4,5 misalnya. Bisa lebih, ini saya kasih 4,4. Nah, nanti jadinya kira-kira seperti ini. Nah, jika sudah cukup, kita masuk ke fluid lagi, terus masuk ke dynamic simulation. Untuk substep-nya kita kasih 2, emit in substep-nya kita checklist. Kemudian masuk ke fluid emitter, kita akan setting lagi di sini. Masuk ke fluid attribute. Oh, ini mungkin di fluid dropout ini kita kasih 0. Kita kosongkan saja. Nah, jadi jadinya seperti ini jika dikosongkan. Kita masuk ke emission speed attribute lagi, kita add, kita tambahkan, kemudian directional speednya kita tambahkan juga, kita kasih parameter 10 dulu. Nah, jadi efeknya lebih cepat ya.
Bisa dirasa kurang nih, bisa dikasih ekstrim aja, misalnya 200 jika ingin lebih cepat ininya. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Kemudian masuk ke fluid lagi, di bagian dynamic simulationnya, bagian damnya kita tambahkan 0,05, biar ada jaraknya ya, jadi ada pengulangan gitu. Kemudian jika dirasa cukup untuk damnya, bisa terlalu banyak nanti dia menggempul gitu, akan mengumpul, nggak menyebar malah. Nah, jadi kita kasih parameter dikit aja. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita masuk ke light T, kita aktifkan shadownya, opacity-nya kita kasih 1. Nah, biar kontainernya nggak terlalu rapat, di auto resize-nya kita kasih auto resize margin, biar ada jaraknya ya antara efek dengan box kontainernya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, jika teman-teman dirasa udah cukup dari beberapa setting tadi, ya lumayan banyak sebenarnya settingnya, dari pengaturan turbulence-nya, pemberian uniform field-nya, motion field-nya biar ngikut perputaran antara efek dengan objeknya. Sekarang coba kita hidden, jadi box containernya nih kita hidden aja, fluid emitternya kita hidden dengan cara tekan H, uniformnya kita hidden, motion field-nya kita hidden. Kemudian masuk ke channel box tadi, displaynya yang dari proxy kita aktifkan kembali, kita switch ke ban yang high poly, dan kira-kira hasilnya seperti ini. Dan tentu saja ini belum dikasih warna ya, atau shading atau color gitu. Caranya kalau kasih warna, di bagian atribut, nah di sini ada shading, ini bisa kita atur nih warna apa aja yang ingin kita kasih. Misalnya warna ini bebas aja ya, bisa dari warna ini yang berubah jadi agak biru, di sini lebih biru lagi. Nambah gelap lagi birunya, kita bikin smooth. Terus ini kita kasih density, bisa diatur juga, bisa menggunakan X gradient. Kira-kira jadi seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Itu jika ingin menambahkan shading atau warna ya. Bisa mau ngatur transparansinya juga bisa di sini. Terus intensity-nya nggak perlu, YouTube. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup. Nah, jika sudah, ini kan kalau kita play masih berat banget nih kan,
walaupun kita udah balik ke frame awal ini masih berat banget ya. Nah biar nggak berat gimana, kita masuk ke fluid. Kita masuk ke ini end catch, terus klik new catch, Maya Fluid. Nah sekarang kita cari catch directory-nya. Ini hampir sama ya fungsinya seperti catch geometry, cuma bedanya ini untuk fluid. Kita cari penyimpanannya, catch name-nya kita cari, ini kita berikan catch name-nya misalnya play. Nah dia akan ngeproses, jadi tunggu prosesnya. Nah jika sudah, kita bisa ngeplay langsung ya, dan lebih ringan gitu ketika udah di catch. Dan jadinya kira-kira seperti ini. Nah ketika kita ubah tampilannya, nah kira-kira seperti ini. Kita dilihat dari background gelapnya ya. Mungkin untuk materi sekelas untuk materi fluid kali ini cukup sampai di sini. Silakan bereksperimen lagi, gali lebih jauh dalam penggunaan efek fluid kali ini. Dari saya cukup sampai sini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.